Perencanaan pembangunan ekonomi selama ini memerlukan berbagai macam data statistik sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Bagaimana suatu daerah atau suatu negara dapat mencapai sasaran pembangunan yang tepat, yaitu melalui data pendapatan nasional regional, strategi atau kebijakan di masa lalu, dan evaluasi hasil kebijakan. Semuanya akan dapat membantu dalam pengembangan perencanaan pembangunan ke arah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai capaian, inovasi, dan dinamika dalam rancangan pembangunan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya yang berfokus pada sektor pertanian. Lalu bagaimana dengan struktur ekonomi, tata kelola, proyeksi, dan implementasi pembangunan ekonomi di Gunung Kidul? Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, mari beranjak pada keadaan ekonomi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY tidak dapat terlepas dari kontribusi Kabupaten Gunung Kidul. Selama 2016 hingga 2020, Kabupaten Gunung Kidul menyumbang PDRB DIY sebesar 15 hingga 18%. Dilihat dari struktur ekonomi, Kabupaten Gunung Kidul memiliki kontributor utama dalam menyumbang PDRB, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama tahun 2019 hingga 2023. Sektor pertanian mendominasi distribusi persentase PDRB tingkat kabupaten untuk Kabupaten Gunung Kidul atas dasar harga berlaku tahun 2019 hingga 2023 di angka 23 hingga 24% dari seluruh total lapangan usaha industri. Namun, di tahun 2021, pandemi COVID-19 membuat struktur ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul mengalami sedikit perubahan, di mana sektor pertanian masih menopang struktur ekonomi tetapi kontribusinya sedikit menurun dari 24,7% di tahun 2020 turun menjadi 23,68% di tahun 2021. Kabupaten Gunung Kidul memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang merupakan berperan dalam perkembangan lapangan usaha. Subkategori yang berperan terhadap nilai tambah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah subkategori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian dengan tanaman pangan sebagai kontributor terbesar, yaitu sebesar 53 hingga 55% di tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peranan yang penting dalam mendukung kesejahteraan dalam konteks pencapaian PDRB. Hal tersebut tentunya menjadi sorotan dalam hal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 hingga 2030, di mana visi penataan ruang Kabupaten Gunung Kidul diarahkan untuk mewujudkan dak sinarga bumi karta, yaitu kondisi masyarakat dan wilayah yang makmur dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Penataan ruang ini bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumbuh pada pertanian, kehutanan, dan sumber daya lokal, yang juga mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. RT/RW sebagai pedoman dalam pengembangan sektor pertanian mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan, menjadi pedoman dalam pengelolaan ruang untuk pembangunan pertanian. Sejalan dengan visi dan arahan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010-2030 yang menempatkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai pilar pembangunan daerah, RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gunung Kidul 2021-2026 memperkuat komitmen tersebut dengan menetapkan misi yang disebut SAPTAKA, kebijakan strategis dan program pembangunan yang fokus pada pengembangan sumber daya pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Sehingga kedua dokumen perencanaan ini saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Gunung Kidul. Pengelolaan sumber daya pertanian di daerah Gunung Kidul meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, modal, serta strategi menjalankan pembangunan pertanian. Isu mengenai pembangunan pertanian di Kabupaten Gunung Kidul rupanya telah menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Berbagai aspek penting,
mulai dari pengelolaan sumber daya alam dan manusia hingga dukungan kelembagaan dan akses permodalan telah diakomodasi dalam kebijakan dan program yang dirancang secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk membangun sektor pertanian. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Kidul periode 2021 hingga 2026, pengelolaan sumber daya pertanian seperti peningkatan intensitas tanam, modernisasi pertanian, penguatan kelembagaan, dan pengembangan agrowisata telah tercantum sebagai bagian dari arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam pertanian menurut RPJMD Kabupaten Gunung Kidul menitik beratkan pada pemanfaatan lahan pertanian secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi lahan pertanian pangan melalui berbagai regulasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di Gunung Kidul telah dilakukan secara terintegrasi dengan memperlihatkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, sehingga dapat mendukung ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Terkait sumber daya manusia, RPJMD menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan petani penyuluh pertanian. Pelatihan dan edukasi diberikan tidak hanya oleh pemerintah daerah melalui Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan lembaga pendidikan pertanian, sektor swasta, dan lembaga pelatihan nonformal. Dari sisi kelembagaan, RPJMD Gunung Kidul mendorong penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan badan usaha milik petani. Pemerintah menyediakan bantuan pupuk subsidi berupa urea dan NPK, benih unggul, serta alat dan mesin pertanian untuk menunjang produksi petani. Semua program bantuan ini dikelola secara sistematis berdasarkan data kelompok tani yang terdaftar di sistem Simluhtan, dan prosesnya dijalankan dengan pendampingan dari penyuluh dan dinas terkait. Kerjasama multisektor juga diupayakan, terutama dalam program serapan gabah bersama Bulog dan sektor swasta, serta pengembangan infrastruktur pendukung pertanian. Dari aspek modal, RPJMD mengarahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan usaha melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR, koperasi pertanian, dan lembaga keuangan mikro. Selain itu, pemerintah juga memberikan intervensi harga gabah dan jagung guna menjaga daya beli petani serta menstabilkan pasar lokal melalui penguatan pasar mitra tani dan sistem distribusi logistik berbasis kecamatan. Inisiatif ini melibatkan kerjasama antar dinas pertanian, dinas koperasi, dinas perdagangan, serta lembaga mitra lainnya. Strategi pembangunan pertanian di Gunung Kidul diarahkan pada modernisasi sistem pertanian, peningkatan produktivitas, serta keberlanjutan lingkungan. Transformasi dari pola pertanian tradisional menuju pertanian modern dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, pengelolaan pupuk organik, dan pemanfaatan energi terbarukan. Target peningkatan indeks pertanaman dan diversifikasi tanaman juga dimasukkan dalam rencana pembangunan. Sektor pertanian juga dikaitkan dengan potensi agrowisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal seperti kerajinan bambu dan olahan pangan lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Nah, RPJMD periode 2021 hingga 2026 kan sudah berjalan nih. Apakah sudah ada evaluasi mengenai RPJMD ini? Tentu saja ada. Mari kita bahas. Berdasarkan dokumen evaluasi RPJMD Kabupaten Gunung Kidul periode 2021 hingga 2026, pengelolaan sumber daya manusia pertanian digambarkan dengan keberhasilan program penyuluhan pertanian dan indeks pembangunan manusia. Pada program penyuluhan pertanian, lembaga menggunakan indikator kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis untuk menilai capaian kinerja. Sampai dengan tahun 2024,
Program penyuluhan pertanian memiliki capaian kinerja sebesar 59,02%. Sedangkan capaian keuangannya sebesar 124,75%. Capaian kinerja program ini tergolong masih rendah, tetapi dari sisi anggaran menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi target. Hal ini berarti program penyuluhan pertanian ini belum berjalan dengan baik dan perlu adanya upaya-upaya untuk memperbaikinya sehingga sumber daya manusia pertanian meningkat kualitasnya. Sampai dengan tahun 2024, kualitas sumber daya manusia di Gunung Kidul mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sebesar 71,46 dengan persentase 99,25%. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM diupayakan peningkatannya dengan mengendalikan pola gizi penduduk, pembangunan sekolah unggulan di kawasan perkotaan hingga pelosok pedalaman, dan memperbarui sistem pendidikan, serta mengadakan program peningkatan kualitas lingkungan dan mengembangkan kerjasama dengan seluruh stakeholder. Dari sisi kelembagaan, pemerintah terus mengupayakan untuk meningkatkan pengolahan sumber daya pertanian dengan program-program yang terfokuskan pada kegiatan pertanian. Contohnya, seperti program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Dalam evaluasi LPJMD Kabupaten Gunung Kidul 2021 sampai 2026, pada tahun 2024, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mencatat hasil kinerja yang sangat positif, yaitu mencapai 97,52%. Dengan realisasi keuangan mencapai 329,0,5%. Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan produksi hasil peternakan seperti daging dan telur, serta peningkatan hasil dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Di sisi lain, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian menunjukkan kinerja yang masih kurang memuaskan dengan capaian hanya 49,92%. Meskipun dari segi keuangan sudah terrealisasi sebesar 100,81%, ini menandakan bahwa walaupun pendanaan mencukupi, pelaksanaan teknis program prasarana masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan.